Disadari atau tidak, sebagian orang kerap melakukan body shaming dan menganggapnya sebagai sebuah candaan atau basa-basi belaka. Padahal perilaku ini bisa menimbulkan dampak negatif loh. Bahkan bisa menimbulkan depresi pada orang yang dibully. Pernahkah kamu melakukannya? Body shaming adalah perilaku menjelek-jelekan dan mengomentari penampilan fisik orang lain. Perilaku ini sama saja dengan tindakan bullying. Alasan orang yang melakukan body shaming itu macam-macam, mulai dari ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, bercanda, iseng belaka, hingga memang ingin menghina. Nah, apakah kalian pernah melakukan body shaming? Ini tanda kamu melakukan body shaming. Pernahkah kamu melontarkan komentar mengenai tubuh seseorang? Misalnya, badan lu kurus banget sih, nggak sehat loh. Atau, kok kulitmu jadi hitam gitu sih? Pakai sunblock dong. Meski acap kali diutarakan sebagai bentuk perhatian, ucapan seperti di atas sudah termasuk tindakan body shaming loh. Tidak heran, perkataan seperti ini lebih sering membuat penerimanya sakit hati daripada merasa diperhatikan. Body shaming bisa terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung, misalnya di media sosial, atau di perkumpulan-perkumpulan, atau mungkin juga di sekolah. Dimanapun bisa terjadi. Perilaku ini juga bisa terjadi di kalangan pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan body shaming juga bisa terjadi dalam hubungan percintaan, keluarga, atau pertemanan, atau grup mungkin. Sayangnya, pelaku body shaming seringkali tidak sadar akan kelakuannya. Berikut ini adalah beberapa hal yang sering dilakukan oleh body shamer. Body shamer adalah orang yang melakukan body shaming. Pertama, sering mengomentari fisik orang lain. Sering menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Membahas atau menjelekkan bentuk tubuh seseorang sebagai usaha untuk terlihat lucu di depan orang banyak. Menghakimi keputusan orang lain tentang pilihan yang diambil untuk tubuhnya. Menganggap normal atau bahkan ikut menimpali ketika ada orang yang mengejek atau berkomentar soal penampilan fisik. Nah, dampak dan cara menghentikan body shaming. Perlu tidak kita melakukan penghentian body shaming? Body shaming bukanlah tingkah perilaku yang bisa dianggap sepele atau dimaklumi. Berikut adalah dampak buruk body shaming bagi korbannya. Pertama, menurunkan rasa percaya diri. Kedua, menimbulkan gangguan mental seperti depresi, bahkan minder, menimbulkan gangguan makan seperti bulimia, meningkatkan resiko terjadinya obesitas, mungkin karena stres ya, meningkatkan resiko bunuh diri. Lihat, dahsyat sekali efek body shaming. Bila kamu terlanjur melakukannya, sudahi hal seperti ini dan jangan mengulanginya. Setiap manusia bagaimanapun bentuk tubuhnya harus dihargai dan pantas mendapatkan kasih sayang. Berikut ini adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan body shaming. Sadarilah bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Melakukan body shaming tentu bisa menyakiti hati orang lain. Bayangkan kamu berada di posisi orang yang kamu komentari. Belum tentu kamu mau menerima hal yang sama, kan? Selain itu, tidak semua orang yang merasa bercandaan tentang fisik itu lucu. Malahan orang bisa saja merasa risih atau bahkan jengkel saat mendengarnya. Bila ini kamu teruskan, situasi di sekitarmu menjadi tidak nyaman. Nah, jadi anjurannya, berhenti sibuk memikirkan orang lain. Ketimbang sibuk mengomentari atau mengurusi orang lain, sebaiknya kamu fokus saja dengan dirimu sendiri. Lagi pula, ikut campur urusan orang lain tidak ada manfaatnya buat kamu. Jika kamu berharap orang lain bisa menjadi lebih sehat dengan komentar pedas, harapanmu kemungkinan besar akan sia-sia. Seperti yang sudah dikatakan di atas, komentar body shaming justru memperbesar risiko obesitas, bahkan bunuh diri. Jadi, niat baikmu yang katanya untuk memperbaiki kesehatan orang yang kamu bully, bahkan mungkin akan merugikan daripada menguntungkan.
Kalau bertemu dengan orang lain, carilah topik yang lebih seru. Saat berkumpul dengan teman, keluarga, atau pasangan, banyak topik seru yang bisa kamu bahas. Tidak usah membahas bentuk tubuh. Carilah bahan obrolan atau candaan lain yang bisa dinikmati semua orang. Tanpa menyakiti siapapun. Tidak semua orang sadar bahwa apa yang ia ucapkan bisa menyinggung perasaan orang lain. Bila apa yang ingin kamu katakan bisa menimbulkan dampak efek negatif bagi pendengarnya, sebaiknya tahanlah ucapanmu dan diam saja. Body shaming tetap bukan perbuatan yang baik dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Namun mengubah kebiasaan juga bukanlah hal yang mudah. Jika kamu merasa kesulitan dalam mengubah kebiasaan body shaming, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan psikolog. Jadi, yang harus berkonsultasi dengan psikolog bukan yang kamu bully, tetapi seorang body shamer harus berkonsultasi dengan psikolog agar pada saat mereka berkumpul, mereka tidak selalu mengomentari bentuk tubuh orang lain, tetapi lebih ke arah percakapan yang membangun mengenai bagaimana melakukan misalnya rekreasi dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh perkataan yang termasuk body shaming. Hati-hati ya guys. Pertama, orang akan berkata, "Ya ampun, kamu kok makin kurus sih?" Kedua, "Wah, makin langsing saja ya say, sementara teman kamu badannya gemuk." Ketiga, "Itu perut apa karung, bro?" Kemudian keempat, "Duh, jerawat kamu kok makin banyak sih?" Kelima, "Kamu iteman ya sekarang?" Nah, itu hanya 5 contoh. Contoh perkataan yang bisa menimbulkan rasa terhina bagi orang yang mendengarnya. Nah, coba Anda pikirkan guys, pernah nggak mengucapkan kata-kata seperti di atas? Atau mungkin ada lagi yang lain. "Ya ampun, kamu kok makin gendutan, itu tangan apa bapau?" Atau mungkin juga, "Tuh pipi bulet ya, makin kayak bapau aja." Enak nggak coba kalau didengar seperti itu? Perlukah kita terima atau kita lawan? Dilawan dalam arti bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa percaya diri, dan kita jangan menjadi seorang body shamer. Mungkin lebih baik kita menjadi seorang yang lebih berguna bagi orang lain. Nah, itu kurang lebih tentang body shaming.